Oke, mana tadi? Nah ini ya. Jadi untuk materi semuanya sudah diupload di blog. Silahkan masuk ke heldi.net, masuk ke menunya, ada belajar pengadaan, ada bahan belajar, ya, menu bahan belajar. Nah di sini semua sudah diupload semua. Ada buku saku, rangkuman, ada slide ya, ada perpresnya, YouTube channel, ada latihan soal, mind mapnya juga ya, soft filenya juga. Atau apabila memerlukan bukunya, silahkan. Saya juga menyediakan buku mind map terkait pengadaan barang jasa pemerintah. Silahkan ya. Oke. Jadi untuk materi ajar, silahkan di-download di blog heldi.net, menu bahan ajar. Silahkan. Gitu ya. Oke, jadi saya pada sesi kali ini seperti biasa akan menggunakan beberapa tools, mulai dari buku rangkuman, kemudian rangkuman pengadaannya ya, buku mind map, kemudian rangkumannya, dan bisa juga nanti kita melihat ke slide-slide-nya. Gitu ya. Nah, untuk bahan ajar silahkan bisa di-download di mind map-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Kita jelasin dulu apa yang akan kita bahas kali ini. Jadi, mohon maaf. Nah, jadi kita tahu ya dari awal bahwasannya tahapan umum pengadaan barang jasa pemerintah itu ada 3 tahapan besar ya. Ada perencanaan, oke. Kemudian ada persiapan ya. Dan ada pelaksanaan. Oh iya, saya lupa menyapa Pak Gunawan itu, Pak Gunawan dan teman-temannya. Selamat ya, udah lulus ujian. Kemarin Pak Gunawan main ke kantor itu, ikut ujian dan nilainya mantap, 220 lebih. Pak Gunawan hebat nih. Bentar lagi bisa menggantikan saya Pak Gunawan ya dan teman-teman ya untuk bisa mengajar pengadaan ya, insyaallah ya, amin ya. Nah, ini silahkan buat teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejaknya Pak Gunawan dari Tangerang ya sama teman-temannya yang sudah lulus ujian, nilainya juga besar. Ya mudah-mudahan bisa menjadi ahli pengadaan baik untuk satkernya ataupun baik untuk se-Indonesia ya, bahkan bisa jadi ahli pengadaan internasional karena sebetulnya secara global ahli pengadaan juga masih sangat sedikit sekali ya gitu, karena memang materi pengadaan ini ya tidak ada kuliahnya. Mungkin di luar sudah ada ya, tapi masih sedikit juga ya, masih sedikit juga ya. Nah, sehingga peluang untuk bekerja berkiprah dalam dunia pengadaan sebetulnya masih sangat terbuka lebar ya, baik di lokal, di nasional ataupun di internasional ya. Selamat ya Pak Gunawan ya. Semoga sukses, semoga amanah ya. Dilanjutkan belajarnya ya sampai ke tingkat UK unit kompetensi muda pertama madya, kemudian juga supply chain management ya, bahkan sampai dengan ke pengadaan yang internasional ya. Siap. Mantap ya. Oke. Nah, Bu Mualiah nih kapan ujiannya? Sudah ujian belum Bu Mualiah? Ya, mudah-mudahan lulus belum, juga ya. Iya. Ya. Masih cari-cari tempat ujian, Pak. Oke, ya, insyaallah ya. Ya, saya dari Sulawesi Tenggara, Pak, belum ini ya. Kendari. Kalau bisa nilainya 300 nanti ya, walaupun siap Pak Heldi. 255, Bu Mualiah mah 300 nilainya. Siap Pak Heldi. Baik. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf. Kita lanjut. Nah, jadi tahapan besar pengadaan barang jasa pemerintah itu ada 3. Pertama perencanaan, kedua persiapan, dan ketiga pelaksanaan. Nah, yang akan sekarang kita bahas adalah di sini ya. Nah, di persiapan. Kita tahu di perencanaan ya ada penyusunan perencanaan gitu ya. Penyusunan perencanaan oleh PPK ya. Kemudian ada penetapan perencanaan oleh PA itu kan ya. Nah, apa saja terkait perencanaan kemarin sudah ya. Mulai dari mengidentifikasi pengadaan atau identifikasi kebutuhan, mengidentifikasi jenis barang jasanya,
pemaketan, ya, anggaran, jadwal, sampai dengan terakhir adalah membuat rencana umum pengadaan untuk ditayangkan dalam sistem informasi rencana umum pengadaan, ya, pelaksanaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses kedua, yaitu persiapan pengadaan. Nah, persiapan pengadaan itu ada dua bagian besar, yaitu persiapan oleh PPK, ya, persiapan PPK ini persiapan pengadaannya, persiapan pengadaan, dan oleh Pokja, ya. Ini Pokja ini terkait persiapan pemilihan, ya. Nah, untuk persiapan pengadaan oleh PPK, untuk persiapan pengadaan oleh PPK, ini PPK nanti menetapkan spek, ya, menetapkan HPS. Kalau di penyusunan ataupun di tahapan perencanaan, PPK itu kan baru menyusun, ya, baru menyusun spek, baru menyusun anggaran, ya, gitu ya. Nah, di sini di persiapan PPK sudah menetapkan spek, menetapkan HPS, ya, kemudian membuat draft kontrak, ya, ya, kira-kira akan memakai kontrak apa, kemudian juga sudah menentukan akan diberi uang muka atau tidak, ya, kemudian jaminan pelaksanaannya, jaminan, ya. Nah, ini akan kita bahas sekarang, ya. Nah, kemudian juga di dalam tahapan persiapan oleh Pokja, nah, Pokja tentunya akan mempersiapkan pemilihannya, akan mempersiapkan proses pemilihannya, mulai dari nanti metode pemilihannya apa, ya, metode pemilihan apakah akan dikompetisikan, ya, atau non kompetisi, ya. Kalau non kompetisi apakah dengan e-purchasing, gitu kan, ya, apakah dengan pengadaan langsung, ya, atau dengan penunjukan langsung, atau dikompetisikan dengan tender cepat atau tender kalau untuk BPKJL, ya. Kalau untuk konsultan ada seleksi, kan, ya, kompetensinya ada seleksi, ya, kemudian non kompetensinya ada pengadaan langsung dan ada penunjukan langsung kalau konsultan. Nah, ini dipersiapkan metode pemilihan penyediaannya. Kemudian metode kualifikasinya dipersiapkan, apakah mau pra atau mau pasca, ya, nanti kita bahas, ya. Kemudian metode pemasukan penawarannya atau penyampulannya lah, gampangnya, ya, penyampulannya atau pemasukan penawaran, ya. Metode pemasukan penawarannya apa? Mau satu file, mau dua file, atau mau dua tahap, gitu kan, ya. Terus metode evaluasinya mau pakai evaluasi apa? Nah, ini harus dipersiapkan, harus ditentukan di sini di tahapan persiapan, ya, di tahapan persiapan ini. Nah, ini akan kita bahas hari ini, ya, di tahapan persiapan. Nanti baru sesi berikutnya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan oleh Pokja ini pelaksanaan pemilihan, ya, nanti sesi berikutnya, ya, pemilihan, bagaimana cara melakukan e-purchasing, bagaimana cara melakukan pengadaan langsung, penunjukan langsung dengan mengundang satu penyedia itu, bagaimana cara melaksanakan tender cepat dengan sikap itu, bagaimana cara melaksanakan tender, ya, waktu-waktunya bagaimana. Nah, ini nanti, ya, sesi berikutnya, ya, bagaimana Pokja melaksanakan pemilihan. Kemudian PPK, bagaimana nanti PPK memanage kontrak, melaksanakan pekerjaan, ya, memanage kontrak yang dilaksanakan oleh penyedia. Nah, ini alur-alur ataupun tahapan-tahapan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Gitu, ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa sambil dituliskan dulu di chatbox, ya. Silakan bisa dituliskan dulu di chatbox. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait sekarang persiapan pengadaan ini, ya. Nah, persiapan pengadaan. Mulai dari yang dilaksanakan PPK dan dilaksanakan oleh Pokja, mudah-mudahan terkejar, ya, mudah-mudahan kita lihat, ya. Makanya tadi ditanya ada polling atau enggak, kita lihat, ya, karena ini lumayan panjang ceritanya ini. Oke. Baik. Nah, sekarang kita bahas dulu proses persiapan pengadaan yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK, ya, dalam menyusun spek, HPS, kontrak, dan jaminan-jaminan. Oke, pertama terkait spesifikasi. Nah, ini spesifikasi sebetulnya sudah dibahas di tahapan perencanaan, karena menyusun spesifikasi itu kan di tahapan perencanaan, ya. Nah, saya ulang sedikit, ya, materi kemarin di perencanaan terkait penyusunan spesifikasi. Nah, di dalam persiapan sekarang ini ditetapkan oleh PPK sekarang di tahapan persiapan.
di perencanaan, penyusunannya spesifikasi. Nah, ketika menyusun ataupun menetapkan di tahapan persiapan ini, apa yang harus diperhatikan oleh PPK ketentuannya? Ini sedikit mengulang materi kemarin ya. Nah, pertama ada kata kunci penggunaan produksi dalam negeri atau PDN ya, penggunaan produksi dalam negeri. Nah, ini jadi pada intinya ya kita harus cinta produk dalam negeri ya, yang mana apabila sudah ada produk yang TKDN plus BMP-nya lebih atau sama dengan 40%, maka ini wajib digunakan ya apabila memang bisa memenuhi kebutuhan. Contohnya kita lihat misalkan di website katalog ya. Contohnya kita lihat di website katalog elektronik. Di katalog ya, kita lihat di katalog. Nah, ini. Kita lihat di website katalog. Nah, ini. Nah, ketika ada produk, contohnya di katalog, nah ini sudah ada produk yang TKDN plus BMP-nya 40% lebih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya, misalkan ini Aksio, ini sudah 36%. Kalau plus BMP-nya 9%, ya, BMP-nya 9%, berarti sudah 40% lebih. Nah, maka kalau kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh notebook Aksio ini, ya, maka MyBook Aksio ini, maka ya ini harus dipakai, ini harus digunakan ini, ya. Karena apa? Karena ya tadi dalam kebijakan Perpres, apabila sudah ada produk yang TKDN plus BMP-nya sudah lebih dari 40% atau sama dengan 40%, maka wajib digunakan. Bagaimana kita tahu berapa persen itu TKDN-nya? Ya, kita tidak perlu menghitung. Ini nanti ada sertifikatnya. Jadi penyedianya yang memberikan sertifikatnya, atau di dalam persiapan perencanaan kita bisa melihat homepage ini. Homepage tkdn.kemenperin.go.id ya. tkdn.kemenperin.go.id. Sini kita bisa search. Kita bisa search produk-produk apa? Produk-produk yang apa? Produk-produk yang diperlukan, produk-produk yang dibutuhkan oleh kita itu sudah ada TKDN BMP-nya belum? Nah, bisa di-search di sini ya, silakan. Sehingga di tahapan perencanaan atau di tahapan persiapan kita sudah bisa ancar-ancar, sudah ada yang ber-TKDN belum produk dalam negeri yang kita butuhkan itu. Kalau sudah ada berarti wajib pakai. Nah, kemudian kapan boleh impor? Kalau memang produk yang kita butuhkan, ya, barang jasa yang kita butuhkan, kalau memang tidak ada produk dalam negerinya, ya, silahkan menggunakan produk impor. Contohnya misalkan kebutuhan kita untuk apa? Untuk desain grafis, ya, untuk olah-olah video, misalkan yang mana kalau rendering, edit video itu sudah jelas kalau menggunakan operating system iOS misalkan itu akan lebih cepat, akan lebih maksimal. Kemudian juga speknya juga harus tinggi ya, baik prosesor, RAM-nya ataupun penyimpanan hard disk-nya. Nah, sehingga apa? Sehingga ternyata belum ada tuh produk dalam negeri yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, silahkan produk impor. Atau volume dalam negerinya belum bisa mencukupi ya jumlahnya, secara volumenya belum cukup. Misalkan Kemendikbud butuh sekian ribu laptop, nah tapi ternyata produk-produk yang TKDN baru hanya bisa memenuhi 80%-nya, maka 20%-nya silahkan ambil produk-produk impor, gitu ya. Nah, kemudian harus memperhatikan nanti kalau dalam tendernya ada prekalkulasi harga secara HA dan harga evaluasi akhir. Nanti ini kita bahas. Ini terkait pemberian keuntungan ataupun pemberian penurunan harga dalam evaluasi. Ya, kita tunggu ya. Pak Heldi, masih bisa mendengar suara saya? Karena suara Pak Heldi hilang ya, tiba-tiba. Mungkin karena koneksi ya. Mohon ditunggu Bapak Ibu semuanya. Oke. Tapi suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu ya. Oke, siap Bu Maila udah kasih jempol tadi ya. Luar biasa. Pak Heldi, saya coba cek terlebih dahulu.
Oke, ini Bapak Ibu udah pada sarapan kan ya? Makanya pada semangat nih ya. Udah sarapan. Oke. Oke, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu bisa sambil follow tadi ya, sosial media keren, Wansia, juga YouTube channel Pak Heldi nih. Siap, nah ini saya mau melihat dulu nih. Bapak Ibu, apakah ada yang dari Jawa Barat atau di luar Jabodetabek ya, Jawa Timur mungkin? Atau kebanyakan nih Jabodetabek nih ya. Oke. Jawa Tengah ya. Jawa Tengahnya Semarang atau mana nih Pak ya? Ibu Rina. Sorry. Sebentar ya, saya quit dulu ya. Iya Pak Heldi. Monggo. Pak Gopta tadi ya, Jawa Tengah Semarang ya. Ibu Rina dari Batam. Wow. Sumatera Selatan nih dari Pak Febrian. Jauh-jauh ya. Senang sekali nih bisa berjumpa secara virtual nih. Kalau offline kita nggak bisa ketemu nih ya. Pontianak, ada juga Bengkulu, Surakarta, Jawa Tengah ya, tadi Pak Gopta. Oke, sosial medianya yang mana? Oke, saya akan ketikkan di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini Instagramnya. Instagramnya silahkan Pak. Bapak Ibu. Sudah saya ketikkan. Wow, dari Lampung juga hadir ya. Oke, Pak Heldi kita admit dulu. Wow, dari Makassar, Malang, Aceh. Wah, luar biasa. Halo Pak Heldi. Sudah terdengar suaranya? Ya, sebentar. Sudah Siap, terdengar Pak. suaranya? Sudah terdengar nih, Pak. Ya. Kenapa ini ya? Gangguan ya? Apa karena hujan tadi malam? Ada hubungan ya? Baik. Silakan dilanjutkan, Pak. Lagi hujan, Pak Heldi, atau? Enggak. Tadi Enggak, malam. Ya, tadi malam. Oke. Saya share screen lagi ya. Silakan, Pak. Oke, terkait penyebutan merek ya, mudah-mudahan dari sampai sini ya. Nah ini juga kalau yang mau ujian ya, baik ujian dasar ataupun ujian untuk PNS ya, CPNS, SKB ini penyebutan merek ini sering ditanyakan juga ya, yaitu kapan kita dalam penyusunan spesifikasi boleh langsung menyebutkan merek dalam spesifikasinya. Itu pertama untuk komponen barang jasa, suku cadang, bagian dari sistem existing, kemudian barang jasa yang ada dalam katalog elektronik. Ya komponen misalkan kita punya suatu robot ya, komponen lengannya, suatu mesin, ada komponen untuk printingnya, komponen untuk mencetaknya rusak, nah itu ya mau tidak mau harus merek yang sama kan ya, apalagi suku cadang. Kalau suku cadang itu seperti mobil ya, mesin juga ya, spare part ya, mau tidak mau kita harus menggunakan merek yang sama dengan barang yang sudah ada. Kemudian bagian dari sistem yang sudah existing, misalkan kita punya suatu sistem existing smart city ya, ada CCTV segala macam, sehingga ketika satu CCTV rusak, maka mau tidak mau kita harus mengganti CCTV tersebut dengan merek yang sama, karena mungkin sudah terintegrasi dengan aplikasinya, dengan softwarenya, dan segala macam. Kemudian ketika barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik atau toko daring, maka ya silahkan kita sudah bisa langsung menyebutkan mereknya seperti itu. Ya, ini penyebutan merek dalam penyusunan spesifikasi.
Nah itu ya kemarin sudah dibahas terkait dengan dalam tahapan perencanaan ya. Nah di persiapan tinggal dieksekusi, tinggal ditetapkan spesifikasinya oleh PPK ya. Spesifikasinya apa nih? Silahkan. Termasuk HPS juga di perencanaan kemarin sudah dibahas. Nah di sini PPK menetapkan harga perkiraan sendiri. Hal-hal terkait HPS yang harus diperhatikan ya. Nah ini terkait nilai totalnya yang terbuka, kemudian nilai rinciannya yang bersifat rahasia ya. Kemudian juga ada expire date-nya dan tidak boleh dijadikan dasar untuk kerugian negara ya. Dan kemudian juga nah ini yang tidak memerlukan HPS. Nah, juga sering ditanyakan nih yang tidak memerlukan HPS, yaitu pengadaan barang jasa yang nilainya sampai dengan nilai 10 juta. Nah, ini tidak perlu HPS nih. Kemudian apabila barang jasanya sudah ada di dalam katalog elektronik, eksekusi melalui purchasing tidak perlu HPS juga. Dan pekerjaan terintegrasi. Nah, pekerjaan terintegrasi ini bukan menggunakan HPS, tapi yang digunakan adalah pagunya. Nah, ini terkait hal-hal dalam penyusunan HPS ya, kata kuncinya di sini ya. Tuh. Nah, sekarang kita coba masuk ke jenis kontrak. Nah, jenis kontrak, ini kita harus tahu jenis kontrak berdasarkan jenis barang jasanya ya. Maka di awal kita harus sangat aware ya. Di awal kita harus sangat aware sekali terkait apa jenis barang jasanya di tahapan perencanaan ya. Di tahapan perencanaan kan kita ada penetapan jenis barang jasa ya. Jenis barang jasa. Nah, ini kita harus benar-benar aware terkait penetapan jenis barang jasa. Kita kan tahu jenis barang jasa itu ada barang, ada jasa lainnya ya. Ada pekerjaan konstruksi dan ada jasa konsultan. Nah ini masing-masing suka ada ininya ya, suka ada beda-beda aturan tersendiri ya. Nah, dari awal kita harus bisa menentukan apakah ini barang, apakah ini jasa lainnya, ini JL ya, jasa lainnya, jasa pekerjaan konstruksi atau jasa konsultan. Terutama jasa konsultan nih, jasa konsultan suka beda-beda, suka beda sendiri ya. Nah ini kenapa kita harus tahu dari awal apa jenis barang jasanya? Karena nanti setiap langkah ke depan, baik dalam persiapan, baik dalam pelaksanaan, ini akan memiliki tata cara sendiri. Misalkan barang, nah dalam menyusun spek barang, HPS barang akan berbeda. Dalam penentuan metode evaluasinya bisa beda. Apalagi jasa konsultan. Nah, dalam metode pemilihan penyedia kan jasa konsultan beda sendiri. Nah, contohnya kita lihat misalkan di rangkuman ya. Nah, ini kan. Nah, untuk jasa konsultan dia metode pemilihan penyediaannya hanya seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Kalau BPKJL ada purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat dan sikap. Kalau jasa konsultan pengadaan langsungnya sampai dengan 100 juta. Kalau di BPKJL pengadaan langsungnya sampai dengan 200. Nah, makanya perlu kita tahu dari awal ini jenis barang jasanya apa ya, termasuk nanti jenis kontrak ya, yang akan kita bahas sekarang termasuk jenis kontrak. Nah ini kan, nah jenis kontrak ternyata untuk barang jasa lainnya ini untuk konstruksi, ini untuk jasa konsultan ini. Nah jadi dari awal kita harus tahu dulu apa, makanya pemahaman konsep jenis barang jasa ini sangat penting sekali ya untuk bisa dikuasai. Nah nanti kalau dalam ujian, dalam pertanyaan ya tidak akan langsung soalnya untuk pengadaan barang enggak ya, untuk pengadaan konsultan enggak. Nanti itu biasanya ya soalnya adalah misalkan perencanaan pembangunan gedung. Oh, perencanaan pembangunan gedung berarti konstruksi konsultan nih. Nah, kalau konsultan nanti bagaimana treatmentnya? Misalkan untuk perencanaan pembangunan gedung dengan nilai 90 juta dapat dilaksanakan dengan metode pemilihan. Nah, baru kita lihat contekannya ya, kalau boleh nyontek ya. Kalau SKB kalau nggak salah tidak boleh nyontek ya, close book ya, tapi kalau pengadaan dasar itu open book ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu jenis barang jasanya apa. Nah, baru lihat oh ini konsultan. Konsultan itu hanya ada pengadaan langsung, penunjukan langsung dan seleksi ya. Tidak ada tender, tidak ada tender cepat, tidak ada purchasing. Nah, seperti itu. Nanti yang ditanyakan, oh perencanaan pembangunan gedung kantor senilai sekian.
nilai jaminan penawarannya berapa. Nah, kita lihat di dalam konsultan itu ternyata tidak butuh jaminan, atau yang ditanyakan jenis kontrak yang dapat digunakan adalah apa. Nah, sini ya. Jadi dari awal kita harus tahu dulu apa jenis barang jasanya. Terus yang kedua, kita harus tahu juga nanti adalah apakah pekerjaan ini pekerjaan yang bersifat kompleks ya, bersifat kompleks atau sifatnya dia sederhana, sifatnya sederhana. Nah, ini juga nanti akan menentukan terhadap masalah prapaskah kualifikasi, terhadap kualifikasinya, terhadap penyampulan ataupun penyampaian dokumen ya, penyampaian dokumen juga akan berpengaruh terhadap metode evaluasinya. Nah, ini ya, terkait apakah dia kompleks atau sederhana. Pekerjaan kompleks itu pekerjaan yang resikonya tinggi ya, di kualifikasi kalau nggak salah, bentar. Nah, ini pekerjaan kompleks itu adalah pekerjaan yang resiko tinggi, teknologi tinggi, peralatan desain khusus, sulit mendefinisikan secara teknis untuk memenuhi kebutuhannya dan tujuan pengadaan. Ini pekerjaan kompleks. Nah, ini dari awal kita harus bisa menganalisa nih, ya, baik itu untuk yang akan ujian ataupun baik dalam nanti praktiknya. Ketika kita memperoleh suatu kegiatan, kita harus bisa menganalisa ini, ya, sedikit mengetahui ini jenis barang jasanya apa, kemudian ini sederhana atau kompleks. Nah, untuk apa? Untuk menentukan langkah-langkah berikutnya dalam proses perencanaan ataupun dalam proses persiapannya, gitu ya. Nah, kembali ke laptop. Setelah kita tahu jenis barang jasanya apa, nah begitu pula untuk menentukan jenis kontraknya. Nah, ini ada jenis-jenis kontrak berdasarkan dari jenis barang jasanya. Nah, pertama, apabila barang jasanya adalah barang atau jasa lainnya. Nah, ini jenis-jenis kontraknya bisa menggunakan lump sum, harga satuan, gabungan lump sum dan harga satuan, kontrak payung, atau biaya plus imbalan ya. Kemudian untuk konstruksi ada lump sum, ada harga satuan, ada gabungan, ada turnkey. Nah, ini ada turnkey nih. Ada putar kunci nih kalau untuk pekerjaan konstruksi ya. Di konstruksi tidak ada kontrak payung ya. Kontrak payungnya digantikan dengan turnkey. Kemudian untuk jasa konsultan, nah ini ada dua, ada konsultan konstruksi dan konsultan non konstruksi. Kalau konsultan non konstruksi ini lump sum, waktu penugasan, dan kontrak payung. Nah, kalau untuk konsultan konstruksi tidak dikenal kontrak payung, menyesuaikan dengan konstruksinya. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat, ini lump sum itu apa? Ya, lump sum itu, di selanjutnya ini lump sum itu adalah kontrak yang seperti kontrak borongan. Jadi semua resiko ada di penyedia. Ya. Jadi misalkan kita ingin membangun rumah, kalau dengan kontrak lump sum, pokoknya rumah sampai selesai kita bayar sekian, misalkan itu lump sum. Ya. Jadi sudah di-set ya, sudah di-set waktunya, sudah di-set speknya, penyelesaiannya, resiko ada semuanya di penyedia itu maksudnya bagaimana? Ya contohnya kalau kita menggali sumur. Nah, kalau dengan kontrak lump sum, ketika kita minta menggali sumur sampai dapat air, kita kontrak misalkan 5 juta. Nah, intinya mau dia menggali berapa meter pun ya diperkirakan misalkan 10 meter dapat air. Tapi ternyata sudah gali 15 meter, 20 meter ternyata masih belum dapat air juga. Nah, itu kalau kontraknya lump sum ya, lamsam LS tidak dapat kita bayar. Kenapa ya? Karena ini jadi ruang lingkupnya sudah pasti ya, sudah tetap ya dalam batas waktu tertentu. Jadi kita sampai dapat air berarti harus dapat air. Nah, baru kita bayar, itu lump sum ya. Jadi kalau sampai 20-30 meter masih belum dapat air, ya itu resiko penyedia. Nah, terus nyari lagi lubang yang lain, nah itu kita tidak akan bayar sampai dengan dapat air. Kecuali kalau kita menggunakan kontrak harga satuan. Nah, kalau kontrak harga satuan, yang kita ikat itu adalah harga satuannya. Misalkan kalau seperti tadi gali sumur dengan kontrak harga satuan per meternya 250.000 misalkan per meter. Nah, sehingga kalau gali sumur 10 meter udah dapat air, berarti dibayar 250.000 kali 10 dibayar 2,5 juta. Kalau 20 meter dapatnya berarti dibayar 5 juta. Nah, itu harga satuan kalau kontraknya. Nah, harga satuan cocoknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang volumenya masih perkiraan, belum bisa
belum bisa dipastikan volumenya berapa. Nah, sehingga kalau ada pekerjaan Bapak Ibu ya yang memang kita belum pasti volumenya berapa, cocoknya dengan harga satuan. Nah, nanti pembayaran berdasarkan eksekusinya, berdasarkan pelaksanaannya. Berapa nih yang dieksekusi? Nah, kita bayar dikalikan dengan harga satuannya, pelaksanaannya. Contohnya misalkan catering untuk rumah sakit, pasien rumah sakit. Kita tidak tahu tuh berapa pasien tahun ini yang sakit itu kan. Nah, tapi di set untuk satu orang pasien dengan spesifikasi gizi segala macam begini, ini berapa harga satuannya? Nah, nanti nanti kalau sudah selesai, pelaksanaannya dihitung nih. Oh, ini sekian pasien nih. Nah, tinggal dikalikan harga satuannya. Jadi yang diikat adalah harga satuannya. Seperti itu ya. Kalau lamsam itu ini nilai totalnya berapa gitu kan. Nah, kita set berapa. Jadi kita sudah bisa memprediksi dengan pasti. Oh, pasti nih sekian box nih, pasti sekian pasien nih. Nah, itu kalau lamsam ya. Gitu. Kemudian tadi di dalam pengadaan barang ada gabungan. Nah, kalau gabungan ini berarti ada bagian pekerjaan yang dilamsamkan dan ada pekerjaan yang diharga satuankan ya. Jadi ada memang dalam sub pekerjaannya, dalam bagian-bagian pekerjaannya itu ada yang bisa dilamsamkan dan ada pekerjaan yang memang belum jelas volumenya. Itu kita harga satuankan, itu gabungan. Kemudian kontrak payung. Nah, kalau kontrak payung itu adalah kontrak yang berbentuk payung ya. Nah, gini kan. Nah, kontrak yang berbentuk payung. Berbentuk payung itu. Jadi ini KLPD ya. KLPD itu Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, dia berkontrak tuh dengan beberapa pelaku usaha nih, berkontrak dengan beberapa pelaku usaha ya. Nah, yang diikat ini baru harga ya, dan yang diikat di sini ya baru harga dan speknya saja, belum volumenya. Nah, baru user di bawah ya, user di bawah di dinasnya ya atau di satker-satkernya. Nah, ini melakukan eksekusi langsung ke penyedia di sini yang sudah berkontrak payung ini, gitu kan? Nah, ini maksudnya apa? Ya agar tidak sedikit-sedikit pengadaan kok sedikit-sedikit. Jadi bisa sekali pengadaan dikontrak beberapa pelaku usaha penyedia. Nah, nanti user bisa langsung berkontrak sesuai dengan yang diperlukan. Nah, baru volumenya ditentukan di bawah sini, berapa volume yang dibutuhkan oleh mereka nih. Berapa volume yang dibutuhkan oleh teman-teman user. Nah, ini contoh kontrak payung yang digunakan sekarang seperti kontrak di katalog. Nah, itu kontrak di katalog ya, LKPP itu berkontrak dengan pelaku usaha alkes, pelaku usaha mobil ya, berkontrak dengan mereka. Nah, baru nanti user ini melakukan eksekusi dengan e-purchasing, melalui purchasing di sini. Eksekusi. Nah, kontrak dengan LKPP-nya, pelaku usahanya ini kontraknya kontrak payung gitu kan. Nah, yang diikat baru harganya dan baru speknya. Kita lihat di katalog kan yang muncul kan baru ininya, baru harganya mana tadi katalog. Nah, ini kan baru ada harganya kan, dan baru ada speknya. Nah, baru ada speknya. Nah, speknya bagaimana ini? Nah, baru speknya ini. Baru ada harga sama speknya. Nah, nanti dieksekusi oleh user. Nanti dieksekusi ini oleh user di KLPD. Beli laptop. Nah, barulah ditentukan volumenya berapa mereka belinya. Nah, itu kontrak payung ya. Kemudian ada kontrak biaya plus imbalan, cost plus fee. Nah, kalau biaya plus imbalan ini sekarang di Perpres baru ditetapkan untuk keadaan darurat. Tapi kalau secara umum sebetulnya ini bisa saja digunakan untuk non darurat juga. Tapi di Perpres ini baru digunakan, di pemerintah baru digunakan untuk darurat. Yang mana yang kita ikat itu adalah persentase ataupun imbalan untuk si penyedianya. Nah, jadi misalkan kalau lamsam tadi kan ya, kalau lamsam kita ngebangun rumah, pokoknya sampai selesai desainnya begini, rumah nih nilainya 1 miliar misalkan. Saya pengen bangun rumah, sampai selesai nih desainnya begini, bahannya ini 1 miliar, gimana, sanggup nggak? Nah, kata si penyedianya, oke sanggup. Nah, berarti nanti kita udah ibaratnya mau semua resiko ada di
penyedia tuh ternyata ada yang harga naik apa segala macam, itu urusan penyedia. Ataupun ternyata pondasinya agak susah segala macam, itu urusan penyedia. Pokoknya sampai selesai kita bayar 1 miliar, rumah sudah selesai kebangun, itu lamsam. Kalau harga satuan tadi kita yang ikat itu kita adalah satuannya gitu kan, seperti gali sumur per meter gitu. Nah kalau cost plus fee ini yang kita ikat itu adalah persentasenya atau imbalannya. Nah misalkan jadi kita ngebangun rumah, nah misalkan kita ikat fee-nya untuk penyedia itu, fee-nya untuk pemborong itu, untuk kontraktor itu 10%. Ya, 10% dari biaya pekerjaan dari pembangunan rumah. Jadi kalau pembangunannya ngabisin 1 miliar ya, berarti fee untuk penyedia adalah 10%, berarti 100 juta gitu kan. Nah, atau sudah ditentukan nilainya berapa. Pokoknya nanti sudah selesai rumah ya, nanti bayarannya adalah 150 juta misalkan. Nah, itu. Jadi keuntungannya itu sudah di-set ya. Jadi imbalannya di-set tetap gitu kan. Nah, itu cost plus fee ya. Jadi yang kita ikat itu adalah persentasenya untuk imbalan ya, atau nilainya untuk imbalan kepada si pemborong, seperti itu ya. Tadi saya lihat ada pertanyaan terkait yang terkait, coba kita lihat. Untuk jenis dari Pak Herwin, untuk jenis kontrak biaya plus imbalan untuk pekerjaan BPKJL darurat, untuk pembayaran kontrak dan fee hitungan persentase bagaimana? Ya tadi itu. Jadi misalkan kita ngebangun gitu misalkan ya. Nah, misalkan biayanya, cost-nya itu, cost untuk membangun rumahnya itu misalkan 1 miliar. Nah, yang kita ikat itu adalah fee-nya ini. Fee-nya mau persentase 10%, ya, bentuknya persentase, ya, atau bentuknya misalkan nilai misalkan ya nilainya fee-nya itu 100 juta lah gitu kan. Nah, 100 juta. Jadi mau berapapun ini cost-nya, nanti kita bayar 100 juta, ya. Nah, tapi kalau kalau kita setting persentase, berarti nanti kita lihat pembangunannya berapa nih. Kalau cost-nya hanya 900 juta, cost-nya ya, ternyata biayanya 900 juta untuk membangun tersebut, maka nanti kalau fee-nya 100%, berarti ini hanya dibayar 90 juta. Nah, yang kita ikat ini adalah ininya, fee-nya ini. Nah, kita fee-nya ini. Gitu ya. Mbak Nisa. Jasa konsultan, pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi. Perbedaannya nih. Nah, nanti kita bahas perbedaannya apa. Itu ya. Nah, kita baru sampai barang tadi ya. Nah, untuk barang hanya ada lumsum harga satuan, gabungan, kontrak payung, dan plus imbalan. Kemudian untuk konstruksi ada lumsum harga satuan, gabungan, nah ada putar kunci. Putar kunci apa? Putar kunci itu dia sudah selesai, sudah berfungsi, baru dibayar ya. Baru dibayar, sudah selesai, sudah berfungsi, baru dibayar. Itu putar kunci atau turnkey. Nah, ini biasanya pengadaan di BUMN, pengadaan yang di swasta, biasanya mereka senang pakai turnkey karena mereka mencari penyedia-penyedia yang sudah punya modal. Jadi biar dimodalin dulu agar cash flow perusahaan tidak terganggu. Jadi pengadaannya uangnya dari si penyedia dulu, baru udah selesai, barulah dibayar seperti itu. Nah, ini putar kunci, cost plus fee ya. Bu Rina, khusus untuk kontrak payung itu pengadaan lewat e-purchasing saja, tidak bisa melalui pengadaan langsung. Nah, itu hanya contoh saja e-purchasing ya, untuk kontrak payung contoh saja. Jadi bisa juga di sini kan saya tulis KLPD nih ya. Jadi bisa juga ke pemerintah daerah ya, KLPD itu bisa melakukan kontrak payung. Ya, jadi di sini Pemda ya. Pemda misalkan ya, Pemda bisa membuat kontrak payung. Misalkan Pemda membuat kontrak payung dengan penyedia-penyedia ATK. Penyedia-penyedia ATK. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti dinas-dinas ketika butuh kertas ya tinggal langsung ke ini aja, langsung ke penyedia yang sudah berkontrak ini. Sudah langsung berkontrak ini gitu kan, seperti itu ya. Ya metodenya tidak perlu disebut lagi pengadaan langsung atau bagaimana ya, ini sudah semacam penunjukan langsung sebetulnya, ini sudah langsung order saja karena sudah dikontrak di atas ya.
Jadi metode pemilihan penyediaannya itu di sini, metode pemilihan penyediaannya di atas ini ya Bu siapa tadi? Bu Rina ya. Jadi metode pemilihan penyedia sudah di atas di sini. Nah, di bawah di sini bukan lagi milih penyedia tapi sudah eksekusi, sudah langsung berkontrak. Sudah berkontrak. Nah, mungkin di sini metode pemilihan penyediaannya ya dengan tender juga bisa gitu kan, seperti itu. Nah, jadi tidak perlu lagi masing-masing melakukan pengadaan langsung. Jadi bisa lebih efektif efisien. Kan kalau tidak pakai kontrak payung kan masing-masing pengadaan langsung. Masing-masing mungkin tender, masing-masing di bawah sini ya. Masing-masing pakai tender di sini yang di bawah ini ya. Yang di tender melakukan tender di sini yang masing-masing di bawah. Ya, tender atau pengadaan langsung ya yang di bawah sini ya. Nah, tapi dengan adanya kontrak payung ini, sekali melakukan tender, sekali melakukan pemilihan penyedia, selesai sudah. Nanti di bawahnya tinggal eksekusi dengan nota pembelian ya, dengan kwitansi ya, menyesuaikan saja nilainya. Kalau untuk eksekusi di bawahnya. Nah, tapi untuk pemilihan penyedianya di sini silakan menyesuaikan ya. Biasanya dengan tender. Bu Yuni, untuk kontrak payung di Pemda minimal berkontrak dengan siapa? Wali kota, atau masing-masing PPK dengan Pertamina distributor bebas kendaraan. Ya untuk Pemda yang berkontrak itu kalau diatur di Perpres adalah pejabat penanda tangan kontrak. Nah, silakan nanti di dalam kegiatan tersebut itu apakah awal yang tanda tangan kontrak kan PA ya, pengguna anggaran. Kalau di Pemda berarti kepala dinas. Apakah kepala dinas yang tetap tanda tangan kontrak atau diturunkan ke PPK-nya, ke KPA atau ke PPK-nya ya. Nah, tapi nanti kan kalau kontrak payung bisa melingkupi keseluruhan kabupaten. Nah, nanti akan ada PPK gabungan ibaratnya akan ada PPK gabungan seperti dikoordinir. Kalau masalah sekda atau kepala daerah mungkin cukup mengetahui saja ya, karena mereka tidak mengerti teknis terkait pengadaannya. Mereka cukup mengetahui saja. Gitu ya. Nah, siapa yang berkontrak nanti akan ada yang namanya PPK yang menjadi gabungannya, gitu kan, seperti itu. Oke? Lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya kalau untuk konsultan, nah seperti yang ditanyakan tadi, siapa teh yang bertanya untuk konsultan ya? Dari Ibu Nisa ya. Nah, untuk konsultan ini ada konsultan non konstruksi dan ada konsultan konstruksi. Nah, ini di Perpres 12 ya baru ya, yang biru ini Perpres 12. Jadi di dalam Perpres 12 ada pemisahan untuk jasa konsultan konstruksi ya. Kalau di Perpres 16 sebelumnya tidak ada jasa konsultan konstruksi pengaturannya. Nah, untuk di Perpres 12 ada konsultan konstruksi. Bedanya sedikit ya. Perpres 12 tidak banyak perubahan sebetulnya ya, sedikit-sedikit saja. Nah, untuk jasa konsultasi secara umum itu ada lumsum, waktu penugasan. Waktu penugasan seperti harga satuan. Cuman yang diikatnya adalah waktunya dari tenaga ahlinya gitu ya. Kemudian kontrak payung sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk jasa konstruksi ini hanya lumsum dan waktu penugasan saja, tidak ada kontrak payung. Jadi di dalam konstruksi PUPR belum ada ataupun belum siap ataupun tidak ada untuk kontrak payung jasa konsultan konstruksi. Ya. Tapi kalau untuk non konstruksi bisa saja, misalkan di Bandung kan banyak konsultan tuh, bisa aja pemerintah Jawa Barat ataupun Kota Bandung, Kabupaten Bandung membuat semacam kontrak payung dengan beberapa ataupun banyak penyedia jasa konsultan. Nah, sehingga apabila semua dinas di Provinsi Jawa Barat ataupun di Bandung itu ketika butuh konsultan non konstruksi itu tinggal eksekusi aja, tinggal milih sesuai dengan yang diperlukan saja gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu ya. Itu terkait jenis-jenis kontrak yang harus ditentukan oleh PPK di sini nih. Nah, ini yang coret-coret ini nih. Nah, di PPK ini harus sudah ditentukan nih di awal nih. Nah, nih jenis kontraknya apa nih? Ini spek ya. Nah, oleh PPK jenis kontraknya apa nih? Di awal nih harus sudah ditentukan oleh PPK nih di tahapan persiapan. Apa jenis kontraknya nih? Apakah mau lamsam, mau harga satuan ya, mau putar kunci ya, atau mau biaya plus imbalan atau apa gitu kan, seperti itu ya. Silakan ditentukan dari awal ya jenis kontraknya apa.
Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini ada tambahan sedikit terkait kontrak ya. Ini juga sering dipertanyakan ya, dan ya tentunya dalam kegiatan keseharian pengadaan nanti harus tahu nih ya. Jadi bisa saja nanti suatu saat Bapak Ibu akan menghadapi suatu kondisi di mana ternyata pengadaannya itu tidak cukup 1 tahun pelaksanaannya ya. Ternyata pelaksanaannya tidak cukup 1 tahun. Jadi akan ada suatu kondisi di mana pelaksanaan pengadaannya itu bisa melebihi dari 12 bulan ya, atau tidak 12 bulan tapi dia pelaksanaannya melewati tahun anggaran. Nah, ketika terjadi seperti ini ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan ya. Jadi kontrak tahun jamak itu bisa dia memang pelaksanaannya 12 bulan, ini misalkan 2022 ya, ini 2021 ya, ini 2023. Nah, bisa memang pelaksanaannya lebih dari 12 bulan ya. Bisa lebih dari 12 bulan ya. Bisa juga kurang dari 12 bulan. Bisa juga kurang dari 12 bulan. Kurang dari 12 bulan, bisa kurang dari 12 bulan tapi dia lewat tahun anggaran kan ya. Tapi dia lewat tahun anggaran kan, gitu kan. Bisa kurang dari 12 bulan tapi dia lewat tahun anggaran. Nah, ini namanya kontrak tahun jamak ya, jamak atau multi years ya. Kontrak tahun jamak atau multi years. Nah, ketika berhadapan dengan kontrak tahun jamak atau multi years, ya, maka akan ada yang namanya penyesuaian harga ya. Akan ada yang namanya penyesuaian harga. Nah, penyesuaian harga itu price adjustment ya, itu biasanya kenaikan harga karena zaman sekarang jarang-jarang turun harga ya. Nah, ini hanya untuk kontrak harga satuan atau kontrak waktu penugasan. Jadi kalau kontrak lamsam tidak diberikan penyesuaian harga ya. Nah, kontrak penyesuaian harga itu hanya diberikan kepada pekerjaan yang pekerjaannya dilaksanakan lebih dari 18 bulan. Jadi begini ya. Nah, ketika ada pekerjaan yang ini panjang ya. Nah, ketika ada pekerjaan yang lebih dari 18 bulan, yang lebih dari 18 bulan ya, lebih dari 18 bulan. Nah, ini maka ini bisa diberikan price adjustment atau penyesuaian harga. Oke. Kalau yang ini tidak diberikan price adjustment, tidak bisa diberikan price adjustment karena kurang dari 18 bulan ya. Oke, nah yang lebih dari 18 bulan boleh diberikan price adjustment dengan perhitungan mulai dari bulan ke-13. Dengan perhitungannya mulai dari bulan ke-13. Nah, jadi bulan ke-13 baru bisa dihitung. Oh, terlalu jauh ya, bulan ke-13 harusnya di dekat-dekat sini lah. Sorry. Nah, bulan ke-13 harusnya di dekat-dekat sini lah. Nah, gini ya. Bulan ke-13, nah ini baru dihitung. Nah, dihitungnya mulai dari bulan ke-13. Ya. Ini kenapa muncul ada angka 18 bulan? Karena biasanya kalau yang 15 bulan, 14 bulan, atau 16 bulan, itu mereka tidak mengajukan price adjustment. Kecil nilainya biasanya. Nah, baru kalau di atas 18 bulan, ya, nah, di atas 18 bulan ke atas, price adjustment-nya lumayan nilainya. Baru mereka menghitung. Nah, jadi hasil dari penelitian ya dari data-data sebelumnya yang 18 bulan ini biasanya yang minta perhitungan price adjustment. Nah, sehingga apa? Sehingga di Perpres sekarang yang 18 bulan inilah yang diberikan price adjustment dengan perhitungan mulai dari bulan ke-13 seperti itu ya. Oke, nanti juga sering ditanyakan ya, ini terkait penyesuaian harga. Nah, kemudian ini penyesuaian harga ini hanya untuk kontrak harga satuan dan kontrak waktu penugasan untuk konsultan. Ini untuk jasa konsultan ya, untuk waktu penugasan. Nah, itu penyesuaian harga atau price adjustment ya. Ini terkait dengan jenis-jenis kontrak. Oke. Selanjutnya yang harus dipersiapkan di dalam
persiapan adalah jaminan dan uang muka ya. Namun sebelum ke jaminan dan uang muka, ini satu hal lagi yang harus kita tahu adalah bentuk-bentuk eksekusi dari kontraknya ya, bentuk-bentuk eksekusi dari kontraknya. Ya, jadi perikatannya apa bentuk-bentuknya nih? Nah, ini kalau sampai dengan 10 juta itu bukti pembelian, sampai dengan 50 juta itu kwitansi ya. Nah, kemudian ada SPK untuk sampai dengan angka 200 juta. Nah, tadi bukti pembelian dan kwitansi hanya untuk barang dan jasa lainnya. Makanya di awal kita harus tahu jenis barang jasanya nih, karena kalau konsultan tidak kenal bukti pembelian, tidak kenal kwitansi. Kalau konsultan langsung kenalnya dengan SPK, surat perintah kerja kalau konsultan ya. Jadi kalau di pertanyaan nanti untuk jasa konsultan nilai 40 juta, bukti kontraknya atau bukti perjanjiannya dilaksanakan dengan bukan kwitansi, bukan bukti pembelian, tapi dengan SPK ya. Nah, kemudian kalau untuk barang dan jasa lainnya ada bukti pembelian, ada kwitansi, ada SPK. Sampai dengan 10 itu bukti pembelian atau nota pembayaran, sampai dengan 50 kwitansi, SPK 50 sampai dengan 200 barang jasa lainnya ya. Nah, kemudian surat perjanjian itu kalau nilainya di atas 200. Hati-hati untuk konsultan suka beda sendiri nilainya. Nah, ini untuk konsultan seperti pengadaan langsung gitu ya. Itu surat perjanjian itu dia angkanya di 100 juta. Ya. Nah, kemudian tadi ada yang bertanya kalau untuk katalog elektronik itu menggunakan surat pesanan kalau untuk e-purchasing ya. Kalau untuk eksekusi barang jasa yang ada dalam katalog elektronik atau e-purchasing itu kita menggunakan surat pesanan. Oke? Gitu sekalian ya. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk kontrak ya, bentuk-bentuk kontrak ya. Nah, selanjutnya yang harus kita tahu dalam tahapan persiapan adalah jaminan. Nah, jaminan ya. Jaminan dan uang muka. Oke. Jaminan dalam pengadaan ini ada jaminan penawaran, ada jaminan sanggah banding ya, ada jaminan pelaksanaan. Nah, ini juga masing-masing tidak semua jenis barang jasa itu butuh jaminan ya. Nah, makanya perlu di awal kita harus tahu jenis barang jasanya nih, ya kan? Nah, ini barang jasa lainnya, jaminan pelaksanaan ada, penawaran tidak ada ya. Hanya pelaksanaan, uang muka, dan pemeliharaan. Untuk pemeliharaan, barang pun digunakan dengan sertifikat garansi. Untuk konstruksi semuanya. Untuk jasa konsultan, tidak ada jaminan, hanya jaminan uang muka ya. Nah, ini kita kembali ke sini, ini adalah jaminan-jaminan yang dipakai di dalam pengadaan ya. Dalam pengadaan ada jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan uang muka serta jaminan pemeliharaan. Di mana posisi-posisinya? Nah, ini kalau kita lihat dalam proses pemilihan penyedia ya. Kalau kita lihat dalam proses pemilihan penyedia, mulai dari pengumuman ya, pengumuman pertama, kemudian ada penjelasan, kemudian ada pemasukan. Nah, di pemasukan ini barulah dibutuhkan jaminan penawaran, pemasukan sampai dengan kontrak ya. Di sini ada kontrak ya, ada kontrak. Nah, di sini ada pengumuman pemenang, ada pengumuman pemenang. Di sini ada sanggah-sanggah, ada sanggah di sini, ada sanggah ya, sanggah penyanggah. Nah, ketika pemasukan penawaran di sini akan muncul jaminan penawaran ya, jaminan penawaran ya, jaminan penawaran di sini. Kemudian ini jaminan penawaran harus bisa mengcover mulai dari pemasukan sampai dengan kontrak. Nah, jaminan penawaran. Kemudian ketika sudah pemasukan, evaluasi, diumumkan pemenang, ada sanggah menyanggah. Nah, ketika ada penyedia yang menjanggah, sudah dijawab oleh Pokja dan masih belum puas, kemudian ketika masa sanggah banding, mengajukan sanggah banding, maka penyedia harus memasukkan yang namanya jaminan sanggah banding. Nah, ini jaminan sanggah banding ya. Jaminan sanggah banding ini mengcover proses dari masa sanggah banding ya. Sanggahnya sanggah banding ya, sanggah banding. Oke.
Kemudian setelah berkontrak, tanda tangan kontrak, nah di sini muncullah pelaksanaan ya. Muncullah pelaksanaan ya, pelaksanaan ya. Nah, sampai dengan serah terima pertama di sini ada pemeliharaan. Oke. Nah, ketika pelaksanaan ya, ini harus di-cover dengan jaminan pelaksanaan. Nah, di sini ketika akan berkontrak ya, nah, PPK boleh menandatangani kontrak kalau penyedia sudah memasukkan jaminan pelaksanaan. Nah, untuk mengcover masa pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Jaminan pelaksanaan. Nah, diserahkan ketika akan tanda tangan kontrak, tapi ya, diserahkan ketika akan tanda tangan kontrak, karena PPK hanya boleh tanda tangan kontrak kalau si penyedia sudah memberikan jaminan pelaksanaan di sini. Nah, di sini ya, untuk mengcover proses pelaksanaan. Nah, terus ketika awal-awal pelaksanaan ini suka diberikan uang muka. Nah, uang muka ini maka kalau meminta uang muka dan diberikan uang muka, maka harus diberikan penyedia harus memberikan jaminan uang muka. Harus memberikan jaminan uang muka ya untuk sebagai jaminan terhadap uang muka yang diberikan ya, uang muka. Nah, kemudian terakhir ketika masa pemeliharaan di sini ada jaminan pemeliharaan ya untuk mengcover masa pemeliharaan. Nah, ini untuk mengcover masa pemeliharaan. Untuk mengcover masa pemeliharaan. Nah, ini posisi-posisinya ya. Pertama ada jaminan penawaran. Nah, jaminan penawaran. Jaminan penawaran ini untuk mengcover mulai dari pemasukan penawaran sampai dengan kontrak ya, sampai dengan kontrak. Untuk mengcover dari masukan penawaran sampai dengan kontrak sini ya. Oke, ini jaminan penawaran. Nilainya berapa jaminan penawaran? Jaminan penawaran nilainya adalah 1 sampai 3% dari HPS, kan ya? Jaminan penawaran. Oke. Dan jaminan penawaran ini hanya untuk, nanti aja dulu lah. Kalau hanya untuk BPKJL-nya nanti. Ya, sekarang nilainya dulu. Kemudian jaminan sanggah banding. Nah, jaminan sanggah banding ini ketika ada penyedia yang keberatan, kemudian dia mengajukan sanggah, dijawab oleh Pokja, tapi masih keberatan juga ya, keberatan juga ya. Mungkin ya seperti saya sudah 1 kuintal lebih beratnya, sehingga Pak saya masih keberatan ini ya, sudah diet tapi masih juga berat. Nah, sehingga silakan menyanggah banding gitu ya. Nah, ketika dia mengajukan surat sanggah banding, agar sanggah bandingnya sah, itu harus memberikan jaminan sanggah banding sebesar 1% dari HPS nilainya ya. Oke. Kemudian selesai masalah sanggah menyanggah, kemudian ini ada ketika tanda tangan kontrak, nah, penyedia harus memberikan jaminan pelaksanaan untuk bisa berkontrak dengan PPK. Jaminan pelaksanaan nilainya berapa? Nilainya 5%. 5% bisa dari kontrak kalau harganya wajar, atau 5% dari HPS kalau harganya tidak wajar. Ya, harga wajar tidak wajar itu apa? Harga wajar itu di atas 80% ke atas dari HPS. Harga tidak wajar itu harga kemurahan, yaitu kurang dari 80% HPS penawarannya ya, terlalu murah ya gitu. Jadi jaminan pelaksanaan ada 2 nilainya, bisa 5% dari kontraknya atau 5% dari HPS kalau kontraknya terlalu murah, kalau kontraknya tidak wajar ya. Nah, jaminan pelaksanaan untuk mengcover proses pelaksanaan pekerjaan mulai dari kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan. Kemudian bisa juga ketika di awal penyedia meminta jaminan uang muka. Meminta uang muka ya, bisa meminta uang muka kalau memang dari awal PPK sudah mensiapkan bahwasannya akan memberikan uang muka seperti itu ya. Nah, berapa jaminan uang muka? Nah, ini bukan persen-persenan ya, tapi adalah sebesar uang muka yang diberikan. Ya.
Jadi sebesar uang muka yang diberikan ini, ya. Hati-hati ya. Yang persen-persennya itu adalah uang mukanya. Berapa uang muka yang bisa diberikan? Ada nanti persentasenya, ya. Berapa uang muka yang bisa diberikan ini? Nah, berapa uang muka yang bisa diberikan? Nah, ini. Jadi yang biru jangan dulu dilihat ya. Maksimal 20% untuk non kecil. Nah, kemudian maksimal 50% untuk multi-use. Nah, sedangkan untuk usaha kecil, untuk usaha mikro kecil, sebelumnya itu maksimal 30%. Jadi yang biru-biru ini sebelumnya di Perpres 16 itu maksimal 30%. Nah, di Perpres 12 ini dirubah seperti ini. Karena apa? Karena kan di Perpres 12 kan usaha kecilnya sampai dengan 15 miliar. Nah, yang sampai dengan 15 miliar itu dibagi-bagi. Yang kontraknya 50 sampai dengan 200 juta untuk pengadaan langsung itu minimal 50%. Minimal ya, minimal yang kontraknya sebenarnya 200 untuk usaha mikro kecil. Kemudian yang kontraknya 200 sampai 2,5 miliar minimal 30%. Barulah yang 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar itu maksimal 30%. Nah, ini yang seperti Perpres lama nih. Ya, maksimal 30% ini. Nah, cuman Perpres lama kan sampai 2,5 miliar usaha kecil itu. Nah, sekarang sampai dengan 15 miliar usaha kecil itu, ya. Gitu ya. Nah, ini uang muka yang bisa diberikannya. Nah, kemudian berapa jaminannya? Ya sebesar uang muka yang diberikan, ya. Kenapa? Karena bisa saja penyedia minta uang muka itu tidak diberikan full, ya. Bisa saja misalkan penyedia minta 30%. Nah, ini mungkin saja tidak semua dipenuhi, mungkin hanya 15% yang dipenuhi. Karena apa? Karena penyedia itu nanti harus mengajukan dulu rencana penggunaan uang muka RPU. Nah, di list nih, dia mau untuk apa saja nih uang muka ini, ya, diajukan kepada PPK nih, diajukan kepada PPK, RPU kepada PPK. Nah, PPK nanti menginventarisir apakah termasuk pekerjaan tanda jadi, apakah termasuk mobilisasi, atau termasuk teknis lainnya. Nah, kalau termasuk tanda jadi, oke. Tanda jadi bukan beli semen sekian sak, bukan, tapi tanda jadi untuk pembelian semen, itu kan beda harganya. Oke, ini tanda jadi nih. Ini mau beli semen, bukan nih. Ini apa? Mandor, upah mandor awal, bukan. Mobilisasi, nah, berarti misalkan pengangkutan mobilisasi alat berat, oke. Tapi kalau upah mandor sekian bulan, bukan itu, ya. Teknis lainnya, pemindahan PDAM, PDAM PAM, oke. Nah, jadi tidak semua dipenuhi. Mungkin dari 30% hanya 50%, ya. Misalkan minta 300 juta, mungkin hanya dipenuhi 100 juta uang mukanya. Nah, maka ketika uang muka diberikan 100 juta, nah maka harus memberikan jaminan 100 juta juga, yaitu sesuai dengan uang muka yang diberikan. Begitu, sekalian, ya, terkait dengan jaminan dan uang muka, ya. Nah, kembali ke laptop. Nah, sekarang dilihat dulu dari jenis barang jasanya, ya. Jadi untuk barang dan jasa lainnya itu hanya ada jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Jadi kita lihat di sini, ya. Nah, jadi jaminan penawaran ini tidak ada ini untuk apa? Untuk barang jasa lainnya nggak ada, ya. Karena jaminan penawaran ini hanya untuk pekerjaan konstruksi dan nilainya di atas 10 miliar, ya. Yang untuk pekerjaan konstruksi nilainya di atas 10 miliar. Sudah ada kan di sini juga contekannya. Nah, ini kan. Nah, jaminan penawaran itu hanya untuk pekerjaan konstruksi atau terintegrasi yang nilainya itu 10 miliar. Oke. Kemudian juga jaminan sangka banding hanya untuk konstruksi juga. Nah, ini jaminan sangka banding. Mana jaminan sangka banding. Nah, ini ya. Jaminan sangka banding ini. Ini juga hanya untuk pekerjaan konstruksi juga, ya. Pekerjaan konstruksi sama juga sudah atas 10 miliar. Oke. Nah, barulah jaminan pelaksanaan ini. Jaminan pelaksanaan ini baru barang jasa lainnya juga ada, ya. Barang jasa lainnya juga ada, ya. Jaminan pelaksanaan. Kemudian jaminan pemeliharaan juga, ya. Barulah barang jasa lainnya ada. Nah, jaminan pemeliharaan berapa persen? Jaminan pemeliharaan itu 5%. 5% dari kontrak. Oke.
Nah, terkait jaminan pemeliharaan, mumpung ingat ya, terkait jaminan pemeliharaan ini ada yang namanya retensi nih. Nah, ini juga sering muncul ya, baik dalam pertanyaan ataupun dalam nanti pelaksanaan praktek ya. Nah, jaminan pemeliharaan ini bisa jaminan ini ya untuk menjamin pelaksanaan pemeliharaan ya. Nah, ini bisa dengan jaminan ya, bisa dengan retensi. Nah, gini ya, konsepnya begini. Jadi untuk menjamin pelaksanaan pemeliharaan ada dua bentuk yang bisa diberikan oleh penyedia, yaitu jaminan atau retensi. Ini sama-sama 5% nih, 5% sama-sama 5%. Nah, bagaimana perbedaannya? Jadi kalau ketika di ujung ini kan sudah selesai nih, biasanya. Ini kan serah terima nih ini sudah end of contract di sini, sudah selesai nih. Ini serah terima ini ya, sudah end of contract ini. Nah, ketika sudah selesai pekerjaan di sini ya, ketika sudah selesai pekerjaan di sini ya, ketika end of contract ya, kita selesai kontrak ya, maka ini bisa dibayar 100%, keseluruhan dibayar. Kalau dibayar 100%, maka penyedia harus memberikan jaminan pemeliharaan. Kalau ada pemeliharaan ya 5%. Kalau dibayar 100% ya. Tapi bisa juga dibayar hanya 95%. Nah, ini maka akan ada uang ditahan atau retensi sebesar 5%. Gitu. Nah, ini penggunaannya untuk bagaimana biasanya? Biasanya kalau misalkan ini 2000 saya ulangi. Nah, misalkan ini 2022 ya, 2022. Nah, kalau pemeliharaannya, kalau ini kan misalkan ini end of contract ya, selesai kontrak. Nah, kalau pemeliharaannya melewati tahun anggaran berjalan, sini 2021 ya. Kalau pemeliharaannya melewati tahun anggaran, ini pemeliharaan ya. Nah, kalau pemeliharaannya melewati tahun anggaran berjalan, maka ini biasanya kita gunakan jaminan pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya melebihi tahun anggaran berjalan. Nah, tapi kalau pemeliharaannya masih dalam tahun anggaran berjalan, nah ini bisa menggunakan retensi 5% ya. Nah, jaminan pemeliharaan ini jaminan pemeliharaan bisa dipakai melewati tahun anggaran ya. Kenapa? Ya karena si retensi ini kan harus dikembalikan di sini kan ya, harus dikembalikan di tahun anggaran yang baru. Karena kan sistem keuangan kita kan sistem akuntansi yang mengenal hanya 1 tahun anggaran. Nah, sehingga ketika 2022 ini permasalahan keuangan tahun sebelumnya harus sudah selesai ya, sehingga di sini harus sudah dibayar 100% ya. Jadi harus sudah selesai di sini nih ya. Tidak ada lagi hutang piutang ataupun tidak ada lagi kekurangan. Nah, sehingga kalau pemeliharaannya melewati tahun anggaran berjalan, maka digunakan jaminan pemeliharaan, itu kan jaminan pemeliharaan. Nah, tapi kalau pemeliharaannya masih dalam tahun anggaran berjalan, maka bisa menggunakan retensi. Ditahan dulu 5% nih, ditahan dulu sampai dengan pemeliharaan selesai ya, ditahan dulu sampai pemeliharaan selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai baru dikembalikan nih uangnya ke penyedia 5%-nya. Ya. Nah, ini masih bisa berlaku karena kan masih di dalam tahun anggaran berjalan 2021 ya. Tapi kalau pemeliharaannya lewati tahun anggaran berjalan, tidak boleh ada uang ditahan, maka ini bayar yang ini bayar 100%, jaminannya 5%. Nah, kalau yang ini ya bayarnya 95%, ditahan 5%. Gitu ya untuk jaminan pemeliharaan gitu ya. Nah, kembali ke sini, tadi jaminan penawaran hanya untuk konstruksi ya. Jaminan sangka banding hanya untuk konstruksi juga, di atas 10 miliar. Jaminan pelaksanaan ini juga untuk semuanya ya, kecuali konsultan. Kalau konsultan dia tidak pakai jaminan, kecuali uang muka saja kalau konsultan ya. Jadi kalau jaminan pelaksanaan untuk BPKJL, barang konstruksi jasa lainnya, nilai di atas 200 juta ya. Nah, kemudian ini hati-hati nih.
tidak memerlukan jaminan pelaksanaan untuk e-purchasing dan untuk jasa lainnya yang paket penyedianya sudah dikuasai, yang aset yang aset penyedianya sudah dikuasai oleh pengguna, tidak perlu jaminan. Jasa lainnya ya, misalkan catering ya, alat-alat untuk bersih segala macamnya sudah dikuasai oleh pengguna, itu tidak perlu lagi jaminan pemeliharaan, catering ataupun cleaning service ya, itu nggak perlu pemeliharaan ya, kan sudah dilaksanakan juga ya. Tidak perlu dipelihara, kan sudah dibersihin, nanti kotor lagi kan sudah selesai ya. Jadi tidak ada garansi bersih sampai setahun, ya kotor lagi pasti sebetulnya mah ya. Seperti itu. Kemudian jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan. Nah, kemudian pembayaran uang muka bertahap dan dapat dikurangi secara proporsional. Ini maksudnya apa? Pembayaran uang muka dapat bertahap. Nah, ini ya jarang-jarang lah, tapi ya sebagai pengetahuan ya. Jadi misalkan ada kontrak ya, nilainya 10 miliar misalkan ya, ada kontrak 10 miliar. Kemudian dengan 3 termin. Termin pertama dibayar 3 miliar, termin kedua dibayar 4 miliar, termin ketiga dibayar 3 miliar. 3 termin pembayarannya. 3 termin pembayaran. Nah, uang muka dia misalkan ngambil uang muka 300 juta misalkan ya, 300 juta uang muka. Nah, maka uang muka ini harus dibayar sesuai dengan pembayaran terminnya. Nah, jadi misalkan termin pertama kan dibayar kan, termin pertama kalau progresnya sesuai ya, dibayar 3 miliar. Nah, maka dikurangi cicilan uang muka. 300 juta, 3 kali berarti ini 100 juta. Jadi yang dibayar hanya 2,9 miliar gitu kan, 2,9 miliar. Kemudian termin kedua, mulai bermasalah lagi nih. Termin kedua ini dibayar, ini Rp 4 miliar, dikurangi 100 juta, berarti ini 3,9 miliar. Termin ketiga dibayar Rp 3 miliar, dikurangi 100 juta, cicilan uang muka, berarti ini 2,9 miliar. Nah, gitu ya. Jadi ini uang muka yang 300 juta, nah dicicilkan terhadap dikurangi dari termin pembayaran. Seperti itu. Itu maksudnya ya, bertahap dikurangi secara proporsional dari pembayaran ataupun termin pembayarannya. Kemudian ada jaminan pemeliharaan. Ini untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang butuh masa pemeliharaan ya. Nah, ini hanya untuk konstruksi dan jasa lainnya ya. Nah, untuk barang itu digantikan dengan sertifikat garansi ya. Jaminan pemeliharaan kalau sudah selesai masa pemeliharaannya dikembalikan ya. Dikembalikan kepada penyedia tentunya. Jangan jaminan pemeliharaannya dicairkan ke PPK. Kan itu miliknya penyedia. Ini kan kita lihat di sini kan. Nah, ini kan jaminan ini miliknya penyedia ya kan. Itu kan sudah dibayar 100%, penyedia memberikan jaminan 5% kepada PPK. Itu dikembalikan ya. Dikembalikan ke penyedia ya. Oke, selanjutnya bentuk jaminan itu bisa dikeluarkan oleh siapa saja. Jaminan bisa dikeluarkan oleh siapa saja, bisa oleh bank umum, bisa oleh asuransi, bisa oleh perusahaan penjamin atau lembaga keuangan khusus. Nah, ini yang mengeluarkan jaminan, silakan ya. Bisa oleh 3 lembaga ini, 4 lembaga ini ya. Kemudian jaminan-jaminan tersebut harus unconditional. Jadi ketika diminta harus langsung bisa dicairkan, nggak perlu banyak persyaratan ya, tidak seperti jaminan ataupun dari pengurusan asuransi itu ya, harus berantem dulu, ribut dulu di medsos baru dicairkan, nggak seperti itu ya. Jadi diminta udah unconditional ya gitu. Kemudian harus mudah dicairkan dan harus dapat dicairkan paling lambat 14 hari kerja gitu ya. Nah, ini harus tertuang nanti dalam si jaminannya, tertuang bahwasannya jaminan ini dapat dicairkan dengan tidak bersyarat unconditional ya. Cukup dengan permintaan pencairan udah bisa langsung dicairkan. Nggak perlu harus dulu ada surat keterangan gitu ya,
Biasanya tuh ada tuh yang meminta surat keterangan proses tender gagal atau surat keterangan penyediaannya mundur atau apa gitu ya. Itu tidak perlu ya. Jadi harus unconditional, tidak ada syarat penyarat, mudah dicairkan dan dapat dicairkan dengan cepat, yaitu 14 hari setelah permintaan pencairan. Nah, ini terkait jaminan-jaminan dan uang muka ya. Oke, nah ini diatur ataupun dipastikan, ditentukan dalam proses persiapan pengadaan. Nah, di sini di persiapan di mana tadi? Nah, kita baru bicara proses persiapan pengadaan oleh PPK tadi ya. Nah, kita bicara di sini ya. Kita bicara persiapan pengadaan oleh PPK ya. Nah, ini kan kontrak jaminan dari sini. Di proses persiapan ya. Nah, persiapan. Nah, selanjutnya ada hal-hal dalam persiapan ya, persiapan pengadaan yang harus disiapkan oleh Pokmil, oleh Pokja Pemilihan. Nah, Pokja Pemilihan itu ada metode pemilihan penyedianya, ada metode kualifikasinya, ada penyampaian ataupun penyampaian dokumen penawarannya, caranya bagaimana, kemudian metode evaluasi penawarannya. Nah, ini yang harus ditentukan nih, dipastikan nih oleh Pokja Pemilihan ya. Oke, nah kita coba eksplor ya hal-hal yang harus dipersiapkan oleh Pokja Pemilihan ketika tahapan persiapan pengadaan. Pertama ada metode pemilihan. Kita menuju saya minum dulu. Oke, pertama ada metode pemilihan. Metode pemilihan apa saja yang dapat digunakan dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Nah, ini ya. Nah, ini di dalam pasal 38 ya, di Perpres ya, atau di dalam buku rangkumanmu sudah ada, dalam statuta sudah ada. Jadi untuk barang, konstruksi, jasa lainnya, metode pemilihan yang dapat dipakai dalam pengadaan barang jasa pemerintah adalah, nah ini urutan. Pertama, apabila barang yang Bapak Ibu butuhkan, teman-teman semua butuhkan itu sudah ada dalam katalog elektronik, ya, maka pilihan pertama untuk melakukan pemilihannya adalah dengan metode e-purchasing, ya. E-purchasing itu apa? E-purchasing itu adalah melakukan pengadaan, melakukan eksekusi langsung, pembelian langsung dari barang-barang yang sudah ada dalam katalog elektronik, gitu ya. Wah, tapi ternyata dalam katalog elektronik tidak ada nih, barangnya belum tayang misalkan ya dalam katalog elektronik. Maka metode pemilihan opsi lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengadaan langsung apabila nilai pengadaan Bapak Ibu tidak lebih dari 200 juta. Nah, untuk barang, konstruksi dan jasa lainnya ya. Nah, jadi kalau kurang dari 200 juta, silakan teman-teman semuanya bisa melakukan yang namanya pengadaan langsung, gitu ya. Oke. Kemudian kalau tidak bisa pengadaan langsung, oh ini nilainya saya besar ini, miliaran. Nah, kita cek apakah bisa dilakukan penunjukan langsung nggak? Nah, cara mengeceknya apa? Cara mengeceknya kita cek apakah kondisi keadaan tertentu itu masuk dengan kondisi kita tidak. Kondisi kita masuk dalam keadaan tertentu untuk dilakukan penunjukan langsung. Kenapa? Karena penunjukan langsung itu tidak dibatasi nilai. Kalau pengadaan langsung kan dibatasi nilai sesuai dengan 200 untuk BPKJL atau 100 untuk konsultan. Nah, kalau penunjukan langsung ini tidak dibatasi nilai. Berapapun nilainya silahkan bisa melakukan penunjukan langsung. Yang penting dibatasi oleh keadaan tertentu. Nah, kalau kondisi pengadaan kita sesuai dengan kondisi tertentu pengadaan langsung, contohnya apa? Pengadaan untuk konversi mendadak
presiden, wakil presiden, silahkan lakukan pengadaan langsung. Berapapun nilainya. Rahasia untuk kepentingan negara, ya, silahkan lakukan pengadaan langsung. Satu kesulitan konstruksi, silahkan lakukan penunjukan langsung. Hak paten, ada sebagainya ya. Lihat di pasal 38 ayat 5, pemutusan kontrak, tanda ulang gagal. Nah, kalau masuk keadaan tertentu, keadaan ini ya, kalau pengadaan teman-teman semuanya, sekalian masuk ke dalam keadaan ini, silahkan lakukan yang namanya penunjukan langsung. Sama dengan pengadaan langsung, yaitu dengan memanggil satu pelaku usaha yang kita anggap memenuhi kualifikasi ya dan mampu ya, silahkan. Nah, terus lakukanlah penunjukan langsung ya, tanya persyaratan segala macam evaluasi. Wah, ternyata tidak sesuai dengan kondisi pasal 38 ayat 5 ya, maka lihat penyediaannya sudah ada dalam sikap belum. Sikap itu sistem informasi kinerja penyedia. Nah, untuk pekerjaan yang speknya udah umum, udah tidak debatable lagi, nah, silakan bisa melakukan yang namanya tender cepat. Tender cepat itu nanti kita memfilter ataupun mengambil penyedia-penyedia yang akan masuk ke dalam pengadaan kita dari vendor manajemen sistem, dari daftar penyedia mampu. Daftar penyedia mampu di pemerintah namanya SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Nah, di situ sudah ada database penyedia. Nanti Pokja tinggal setting kriteria. Setting kriteria. Ini mau penyedia yang bagaimana, mau yang izin usahanya apa, pengalaman berapa tahun, punya tenaga ahli apa. Nah, setting kriterianya nanti aplikasi atau sistem akan memfilter, akan mengundang hanya penyedia yang sesuai dengan kriteria yang disetting oleh Pokja. Nah, nanti sistem akan memberikan email kepada penyedia yang sesuai. Nah, diundanglah itu para penyedia tersebut untuk melakukan tender cepat. Nah, kalau nggak bisa tender cepat, ya penyedianya belum ada di sikap, berarti ya terpaksa kita terakhir melakukan tender, gitu ya. Nah, tender cepat itu ya seperti mancing di kolam ya. Kalau tender seperti mancing di laut lah, kalau saya seperti suka asosiasikan ya. Jadi kalau mancing di kolam, kita tuh bisa setting nih, wah nih pingin ikan mas nih 3 kiloan nih, ikan mas sekiloan lah gitu kan. Nah, udah dibisikin tuh sama penjaga kolamnya, malam-malam sudah dimasukin itu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tinggal setting umpannya aja. Kalau umpannya settingnya pas, dapat tuh ikannya gitu kan. Nah, tapi kalau tender itu seperti ibaratnya seperti mancing ikan di lautan, kita belum tahu ikannya di mana nih, ikan apa yang dapat nih. Nah, itu kan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau konsultan, metode pemilihan penyediaannya cuma ada pengadaan langsung, kalau nilainya sampai dengan 100 juta, penunjukan langsung dengan kondisi tertentu sama, kurang lebih sama tadi ya, rahasia, hak paten, segala macam. Dan seleksi kalau di atas 100 juta, yaitu jasa konsultan. Gitu ya. Oke, itu metode pemilihan penyedia yang harus ditentukan oleh Pokja ya, oleh Pokja. Kita bicara persiapan sekarang oleh Pokja. Ini ada pertanyaan tadi saya lihat, bentar. Oh, sudah banyak sudah. Saya lihat dua pertanyaannya. Dari Pak Erwin, terkait pengecualian dalam pengadaan, salah satunya BLU, mekanisme pengadaannya mengikuti prosedur PBJ atau tidak? Pengadaan di BLU ya, pengadaan di rumah sakit ya yang sudah BLU ya, betulnya di organisasi yang sudah menjadi BLU, itu kalau dia belum punya keputusan direktur atau belum punya aturan sendiri yang mengatur pengadaannya dari pimpinan BLU-nya, maka mengikuti Perpres ya. Perpres kalau belum punya. Tapi kalau sudah ada kajian, kemudian sudah membuat aturan sendiri oleh direkturnya, SOP sendiri, maka silakan bisa mengikuti keluar dari Perpres. Oke. Pak Harta Pardana, berarti dalam jenis kotak lumsum, keadaan kahar tidak berlaku untuk jenis tersebut. Dan untuk keadaan kahar sendiri apabila terjadi, maka ya untuk kahar ya semua kontrak tentunya berlaku ya. Dalam artian kewajibannya jadi gugur semuanya ya. Ya, untuk kahar ya.
apakah dan untuk keadaan tersedia apabila terjadi proses apa ada dilanjutkan dilakukan. Ya intinya harus dievaluasi dulu kalau kahar kan seperti bencana ya. Ya, itu evaluasi dulu apakah akan dilanjutkan dengan adendum atau di hold dulu baru tahun depan dilanjutkan ya seperti itu ya. Penyesuaian harga tadi sudah dijelaskan ya, kecuali kalau memang ada pertanyaan spesifik terkait penyesuaian harga. Jenis kontrak apakah keadaan kahar berlaku? Ya semua jenis kontrak kalau terjadi kahar maka itu berhenti semua kewajibannya itu ya, stop kewajibannya itu. Tinggal dievaluasi lagi bagaimana ini kelanjutannya. Erwin, untuk kontrak payung yang pengertian kontrak satuan dalam periode tertentu yang belum dapat, apakah periode tersebut ada batasan maksimal 3 tahun? Tidak ada, tapi ya harus ada kajian ini kenapa kita harus 3 tahun ya. Memang kontrak katalog sih maksimalnya 2 tahun biasanya ya. Tapi kalau memang diperlukan kontrak jangka panjang ya silakan. Ya, cuma ya dalam kenyataannya biasanya 2-3 tahun biasanya. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu yaitu sudah psikologis menjadi kontrak jangka panjang gitu ya. Dalam artian nanti penyedia baru yang mau masuk jadi ini kok kelamaan nih. Kecuali kalau memang bisa didesain penyedia baru bisa keluar masuk kapan saja gitu kan. Seperti itu ya. Apa beda bukti pembelian? Bukti pembelian tuh bond gitu ya. Bond secari kertas dari pembayaran gitu ya. Kalau kwitansi kan ada format ya, kwitansi gitu ya. Awal tahun, kursi informa, kartu kredit, saya hanya struk pembelian. Informa, ya ini kalau struk pembelian itu bukti pembelian, Tapi biasanya ya kalau untuk di atas untuk sampai dengan 50 ini kalau oleh orang keuangannya biasanya diminta kwitansi. Nah, tapi pada intinya silahkan ini biasanya yang mempermasalahkan tuh orang keuangan. Jadi kalau orang keuangannya nyaman dengan bukti pembelian bisa dicairkan ya nggak masalah juga sih ya. Cuman ya sampai dengan 50 itu diaturnya menggunakan kwitansi. Jadi kita bisa pakai kwitansi. Ya. Tapi untuk barang ya, kalau untuk konstruksi konsultan tidak ya. Izin bertanya untuk kontrak kwitansi di atas 10 juta. Kwitansi itu sampai dengan 50 juta, bukan 10 sampai 50, tapi sampai dengan 50. Kenapa? Karena yang sampai dengan 10 juta pun orang keuangan juga suka meminta bentuk kwitansi gitu ya. Oke. Mengingat bentuk bukti pembelian sampai dengan 10 juta. Yang mana bentuk kontrak kwitansi dan bukti pembelian sama-sama untuk BA. Ya. Jadi kwitansi itu sampai dengan 50 juta juga. Jadi yang sampai dengan 10 juta itu bisa bukti pembelian, bisa juga kwitansi gitu. Tergantung nanti orang keuangan biasanya gitu ya. Di bawah 10 juta tapi betul biasanya lebih banyak dengan bukti pembayaran. Oke. Terkait pengecualian, Pak Erwin senang yang dikecualikan. Ya. Jadi tetap mengikuti prosedur pengadaan, ikut RUP ya. Oke. Cuman ya tadi, kalau memang sudah ada aturan dari direksinya BLU, silakan itu mengikuti. Jaminan pelaksanaan diserahkan dari penyedia kepada PPK, karena kan yang akan memanage pelaksanaan adalah pejabat pembuat komitmen ya, Marina ya, makasih. Kemudian Paradisa. Untuk jaminan uang muka, senilai uang muka yang diberikan, betul. Menurut pandangan saya seakan-akan penyedia sama saja nggak menerima uang muka atau sama saja. Ya, pertanyaan bagus ini. Nilai yang diberi dan dijaminkan ya, Paradisa. Bagus pertanyaannya. Bisa dijadikan calon kandidat untuk penanya terbaik ini untuk Paradisa. Bagus pertanyaannya ya. Oke. Jaminan uang muka. Jaminan uang muka sama saja ya kalau senilai dengan uang muka yang diberikan, iya. Tapi kan bisa juga pakai asuransi, bisa pakai asuransi. Kalau asuransi itu nanti jaminannya dia tidak harus ada uang ditahan ya. Jadi kalau pakai asuransi, kalau pakai bank itu memang biasanya ada uang ditahan. Kalau kita mau membuat bank garansi ya, itu ada uang ditahan di bank. Kita mau bikin bank garansi 100 juta,
Itu biasanya 1 atau 100 juta banyak? Ada kan ditahan lumayan di gede bank. itu. Kemarin kata Nah, dokternya. tapi Dokter juga untuk lebih murah, jelasin ini biasanya antara kita numpuk atau membuat ini ya, memang gede. biasanya kita membuat dari asuransi, penyedia membuat dari asuransi. Nah, kalau membuat dari asuransi itu dia cukup bayar polisnya aja. Jadi itu ya, seperti itu, Mbak Paradisa ya. Makasih, bagus pertanyaannya. Oke. Mohon bantu jelaskan fungsi dari jaminan sangka banding. Apakah berfungsi sebagai jaminan supaya penyedia tidak mundur sebelum sangka banding? Dijawab. Dan apakah jika sangka banding tidak terbukti atau tidak sesuai jaminan dicairkan? Ya. Jadi jaminan pada intinya itu untuk ini ya, untuk menjamin. Memang jaminan kan tidak senilai dengan pelaksanaan, tidak senilai dengan kontraknya ya, tidak senilai dengan paketnya. Tapi untuk menjamin keseriusan sebetulnya, keseriusan ya tadi agar tidak mundur ya, terus mengikuti gitu ya. Nah, itu makanya kayak nilai jaminan penawaran 1-3% itu kalau tidak salah katanya itu merupakan hasil kajian survei bahwasannya biaya administrasi untuk melakukan pengadaan itu 1-3% dari nilai HPS atau dari nilai pekerjaan tersebut. Nah, makanya jaminan penawaran kan tadi 1-3% kan ya. Jaminan penawaran itu 1-3% biasanya. Kemudian jaminan sangka banding. Nah, 1%. Nah, itu betul bukan hanya sekedar penyedia tidak mundur, tapi ini dari pengalaman bahwasannya kadang suka ada penyedia yang sekedar menyanggah saja, sedangkan isinya itu tidak masuk substansi. Jadi isinya keluar dari substansi, dia hanya sekedar nyanggah saja gitu ya. Nah, makanya untuk menjamin keseriusan dia menyanggah, maka diberikanlah jaminan sangka banding ya. Nah, kalau sangka bandingnya tidak terbukti, tidak sesuai, ditolak oleh Pokja, maka jaminan sangka bandingnya dicairkan. Nah, sehingga apa? Sehingga si penyedia yang akan melakukan sangka banding tidak akan macam-macam, tidak akan main-main tuh. Serius dia nyanggahnya gitu kan. Serius dia mengajukan keberatannya karena ada 1% yang akan hilang. Seperti itu. Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika sebelum dimunculkan 1%, itu suka ya asal aja nyanggahnya gitu kan. Pokja KKN, Pokja ini, gitu kan. Pokja ganjil, orangnya ganjil. Iya, memang ganjil, 3 orang, 5 orang gitu kan. Suka ngasal aja. Nah, makanya untuk menjamin keseriusan itu harus dimunculkan jaminan sangka banding. Bila sangka bandingnya salah, nah resiko dia 1% hilang seperti itu ya. Tuh dicairkan jaminan sangka bandingnya. Oke. Artinya pemberian uang muka hanya berlaku untuk pengadaan melalui penyedia. Bagaimana pengadaan swakelola? Ya. Jadi kalau untuk swakelola itu silahkan diatur ya, silahkan diatur apakah ada uang muka ataupun bagaimana, silahkan diatur ya. Tentunya biasanya sih kalau untuk organisasi masyarakat sebetulnya bahkan skemanya bukan uang muka begitu, tapi ketika persiapan itu bayar dulu di muka seperti itu ya. Dibayar dulu di muka, ada skema di Perlem ya, ada skema ketika sudah persiapan itu bisa dicairkan. Karena apa? Karena swakelola itu kan bukan melalui pelaku usaha ya, tapi memang yang sudah kita punya trust besar. Kan gini, jaminan itu sebenarnya terkait trust ya, trust kepercayaan. Seperti kita misalkan kita minjem uang kan ya, kita minjem uang itu kan kalau sama yang sudah dipercaya maka kita nggak mungkin minta jaminan-jaminan. Saudara misalkan minjem uang, kita nggak minta jaminan gitu. Tapi kalau kita minjem uang ke bank atau ke siapa pasti kan ada jaminan. Itu masalah trust kan, masalah kepercayaan. Semakin kita percaya, semakin kecil nilai jaminannya. Semakin kita tidak percaya, maka jaminannya semakin besar. Gitu. Nah, swakelola itu kan konsepnya bukan kepada pelaku usaha, bukan ke siapa-siapa, tapi oleh kita sendiri. Nah, berarti masa kita tidak percaya dengan kita sendiri? Oleh satker pemerintah lain sama-sama pemerintah, gitu kan? Sama-sama pemerintah.
Terus oleh organisasi masyarakat, nah ormas itu kan ya ibaratnya termasuk masyarakat juga. Kita kan pelayanan kepada masyarakat, ya, dan memang punya kemampuan dan kepada kelompok masyarakat. Gitu ya, target swakalola ya. Wahyu, apa bedanya BAST sama BASTA? BASTA ya. Kalau BAST biasanya berita acara serah terima ya. Kalau BASTA, A-nya apa ya? Nah, saya juga nggak tahu nih Pak Wahyu nih. A-nya apa ini? Berita acara serah terima apa nih A-nya itu ya? Berarti apa ya? Ya, Pak Wahyu saya juga nggak tahu nih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab, silakan. Saya juga baru BSTA. Oke. Contoh PK dalam e-purchasing. Contoh PK, surat PK itu maksudnya purchase order ya? Apa? Surat pesanan. Bagaimana contoh PK dalam e-purchasing? PK itu apa maksudnya? Pekerjaan konstruksi atau contoh kontraknya ya? Saya belum ngerti nih Mbak Mandi, tolong diperjelas nih pertanyaannya. Untuk penyedia tidak bisa memenuhi kewajiban sesuai kontrak, maka uang jaminan statusnya seperti apa? Jaminan pelaksananya dicairkan. Kalau tidak memenuhi kontrak, uang jaminan pelaksanaannya dicairkan. Jadi jaminan penawaran, kalau dia dalam penawarannya bermasalah, bisa dicairkan jaminan penawarannya. Kalau jaminan sangat banding, kalau sangat bandingnya tidak benar, dicairkan jaminan sangat bandingnya. Kemudian jaminan pelaksanaan, kalau dalam pelaksanaannya ada wan prestasi, tidak bisa menyelesaikan kontrak, maka jaminan pelaksanaan dicairkan. Dalam masa pemeliharaan, dia tidak melakukan pemeliharaan, maka jaminan pemeliharaannya bisa dicairkan. Oke? Pak Denny, apabila tender sudah berkali-kali gagal, jangan. Ya. Jadi sekali gagal itu harus evaluasi diri. Ya. Jadi sekali kegagalan cinta, harus evaluasi diri. Kenapa ini bisa gagal? Terus diulang lagi, gagal lagi. Nah, harus evaluasi diri lagi. Kok bisa kegagalan cinta yang kedua kali? Ya, kalau bisa yang ketiga, minta dijodohin sama orang tua, ya, penunjukan langsung sama PA, ya. Jangan berkali-kali terus gagal, ya. Nah, ini betul. Jadi kalau sudah kegagalan yang kedua kali, boleh mengajukan penunjukan langsung kepada PA-KPA. Tapi tentunya ketika kegagalan yang sekali, dievaluasi dulu kenapa gagalnya. Apakah kita speknya terlalu tinggi, ya kan? Kita maunya speknya terlalu tinggi, padahal uangnya sedikit, ya kan? Dompet tipis, tapi pingin yang high class, nggak mungkin, ya kan? Itu seperti itu, ya bukan nggak mungkin lah, itu kecil kemungkinannya, gitu ya, seperti itu. Oke? Jadi ketika gagal tender, dievaluasi, ya, apa gagalannya diperbaiki dulu. Oke? Mana tadi? Apakah tender seleksi boleh dilakukan secara manual? Dari mana hal ini? Pelaksanaan PDM yang tidak memiliki Pokja dan ASRE. Intinya gini, intinya kalau ini masuk ke dalam lingkup Perpres 12, maka tentunya harus mengikuti Perpres 12. Kalau dananya APBN, APBD ya, maka harus mengikuti Perpres 16 dan 12. Nah, kalau mengikuti Perpres, itu pengadaan sudah secara elektronik. Nah, PDAM ini kan ini badan usaha milik daerah PDAM biasanya. Nah, BLUD ya. Nah, silahkan. Nah, uangnya apakah dia uang APBN atau APBD atau uang keuntungan. Kalau uang keuntungan sendiri itu berarti ya tidak perlu mengikuti Perpres gitu kan, seperti itu. Nah, terus kalau uangnya ternyata uang APBN harus mengikuti Perpres, maka tidak punya Pokja, tidak punya SPSE, bisa minta tolong ke Pokja setempat. Kayak PDAM Kota Bogor minta tolong ke Pokja UKPBJ di Kota Bogor, pakai SPSE Kota Bogor gitu ya. Banyak juga pertanyaannya nih. Pak bisa minta contoh BLU sudah melaksanakan pengecualian, apakah itu SK, saya kepada Puskesmas Tangerang. Waduh, ini harus tanya ke teman-teman yang lain ya. Sudah banyak kok, sudah banyak. Coba tanya ke ke rumah sakit yang lain ataupun ke BLUD yang lain ya. Banyak gitu ya. Coba tanya-tanya ke tetangga sebelah ya. Coba. Kalau jaminan penawaran bagaimana? Apakah akan hilang juga? Ya, akan hilang juga apabila tidak terpilih. Oh tidak, kalau dia gugur, kalau dia tidak terpilih, dikembalikan jaminan penawarannya. Jaminan penawaran akan dicairkan apabila ada ini, misalkan dia mundur ya, internetnya ada pelanggaran, dia mundur tidak ada alasan yang jelas, kemudian dia melakukan kecurangan, dia ada pemalsuan, etc.
Dicairkan ke siapa? Sangat banding yang hilang jika sangat terbukti dicairkan ke negara, ya ke negara. Jadi oleh KPA nanti di permintaan pencairan karena sangat banding kan kepada KPA ya. Nah, permintaan pencairan nanti diserahkan ke negara, ya, menjadi pemasukan ke negara. Contoh pekerjaan konstruksi dalam e-purchasing. Oh, e-purchasing tidak ada konstruksi ya. Jadi e-purchasing belum ada konstruksi, yang ada baru konstruksi untuk ini. Di konstruksi lokal tuh di Aceh ada pekerjaan konstruksi untuk rumah pengungsi. Nah, untuk rumah pengungsi. Kemudian di sektoral PU juga ada katalog sektoral untuk pekerjaan-pekerjaan, saya lupa ya apa, beronjong gitu kalau nggak salah. Nah, itu ada ya. Itu. Jadi kalau untuk nasional belum ada. Ada juga untuk lokal dan sektoral. Lokal itu berarti di Pemda kayak di Aceh itu ada konstruksi rumah untuk pengungsi. Kemudian di lokal Pemda mana saya lupa ya, itu Nusa Tenggara teman ya. Itu ada konstruksi juga kalau misalnya. Sama di sektoral PU itu katalog untuk beberapa pekerjaan yang sederhana itu sudah muncul. Oke. Satu lagi, kalau ada uang prestasi, jaminan dicairkan dan hilang dari penyedia uang masuk ke negara. Ya. Jadi kalau uang prestasi, ketika kontrak, ada uang prestasi, maka jaminan pelaksanaan dicairkan dan diserahkan kepada negara. Ya. Oke, habis pertanyaannya ya.